di sana mempunyai potensi-potensi, punya sumber daya manusia yang cukup besar. Karena dalam aturan pendidikan, dokter spesialis itu ada di rumah sakit, bukan di puskesmas. Bahkan di rumah sakit kita itu ada dokter spesialisnya 27 orang. Dokter umumnya 15. Perawat terlatih itu bukan cuma mereka sekolah, tetapi mereka dilatih. Ada yang khusus spesialis jantung, ada yang spesialis stroke, ada yang di UGD itu mereka punya kelebihan-kelebihan. Nah, saya punya kewajiban sebagai seorang pegawai negeri bagaimana menggunakan potensi yang ada di rumah sakit untuk saya bisa lakukan sesuatu untuk masyarakat. Secara aturan, rumah sakit itu melayani kesehatan individu. Nanti kalau di luar batas pagar, itu adalah urusannya dinas kesehatan. Tetapi saya menyadari dinas kesehatan tidak punya spesialis, yang punya di rumah sakit. Makanya saya harus pakai itu untuk yang lain juga. Makanya saya pakai itu juga untuk masyarakat di kampung-kampung pinggiran. Sebagai seorang pegawai negeri, saya pikir kita bergerak itu harus ada landasan aturan yang kita pakai. Jadi ini yang saya pakai. Kesehatan itu merupakan masalahnya sekarang yang di kampung kasihan. Mereka tidak pernah datang merasakan bagaimana dokter spesialis jantung pasang EKG, USG, tidak. Mereka susah. Padahal secara undang-undang mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang sama dengan kita dapat. Kita juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan seperti di Jakarta. Makanya dari pusat harus juga melakukan itu adalah apa yang disebut dengan indeks pembangunan manusia. IPM itu akan dinilai ada 3. 1, panjang usia. 2, pengetahuan. 3, standar hidup yang layak. Baru manusia di daerah itu dia bisa mencapai yang disebut dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, kalau kita lihat di sana, itu panjang usia, harapan hidup yang dibawa ASDR itu rata-rata kita kalau pensiun 60 tahun, berarti di situ mengatakan bahwa 6 tahun lagi kita meninggal. Karena rata-rata orang di Papua Barat, kira-kira kita meninggal pada usia 66. Kalau orang di Jogja, mereka itu kalau di Kristen bilang 70 tahun itu Pak Nelson, kira-kira di Alkitab mengatakan 70 tahun itu usia manusia. Lebih dari itu bonus, kira-kira. Mereka dapat bonus, mereka 75 tahun. Mereka dapat bonus 5 tahun. Kita tidak dapat bonus. Kita masih di 66. Itu panjang usia kita. Kesehatan di Provinsi Papua Barat itu masih rendah dibanding dengan provinsi lain. Itu ada banyak cerita di sana, tingginya angka kematian, tingginya proporsi balita yang menderita kurang gizi. Buktinya memang kita stuntingnya rendah. 3 yang 2 yang saya akan masuk, yaitu belum meratanya pemenuhan tenaga kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Itu yang menjadi pendekanan saya pada inovasi saya yang saya lakukan. Itu sudah taraf yang lebih tinggi, harusnya masih hipertensi itu kita sudah terapi. Macam para ini hipertensi tidak. Oh, syukur. Ibu dapat banyak. Mereka tidak tahu harus ke rumah sakit itu caranya bagaimana. Akhirnya mereka dari sana datang ke sana, mereka tidak punya BPJS. Waktu datang tidak ada BPJS, tidak ada rujukan, kita tidak bisa masukkan ke dalam BPJS karena tidak ada rujukan. Dia belum terdaftar. Itu yang kita temukan paling banyak. Kemudian setelah ada sini mereka sudah tahu, sudah pernah ketemu dokter sehingga secara psikis mereka sudah pernah tahu, jadi lebih bebas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dokter umum di puskesmas itu ada yang namanya dulu itu telemedicine. Telemedicine itu satu program yang dikeluarkan Diakes, jadi lewat radio itu konsultasi antara dokter umum dengan dokter spesialis, tetapi itu tidak jalan karena ada beberapa kendala. Kadang rusak, kemudian juga tidak bisa diikuti dengan baik. Kalau perjalanan penyakit cukup panjang, kasihan. Mereka hanya bisa rujuk. Ya, saya pikir sekarang dengan ini nanti saya tunjukkan kita punya komunikasi dengan dokter lebih baik. Untuk merawat itu butuh waktu lama, kanker itu lama, jantung itu lama, stroke itu lama. Terus kemudian dia membuat uangnya sangat tinggi, makanya disebut dengan katastrofik. Perawatan lama, uang yang dikeluarkan lama.
Ini kalau kita bisa deteksi dini berarti kita hemat uang, kita hemat juga waktu dengan perawatan yang tinggi. Ya. Kemudian ada koordinasi yang baik antara kita dengan puskesmas. Ini cara kerja inovasi kita. Jadi teman-teman, kita sebelum turun ke puskesmas itu kita melakukan koordinasi terutama dengan puskesmas setempat, kemudian dengan distrik setempat. Kita tanya ke mereka, kira-kira 10 penyakit terbanyak itu apa? Kenapa? Karena dokter yang akan saya bawa itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di sana dia tidak perlu dokter jantung, kita tidak bawa, kita pakai spesialis yang sesuai. Kemudian dari sana kita minta komitmen, kira-kira tanggal berapa, terus bagaimana mereka menggerakkan masyarakat supaya spesialis yang datang ini bisa mencapai tujuan agar mereka bisa dapat. Dari situ kemudian kita membentuk tim pendukung. Jadi semua dari rumah sakit izin, baik itu kendaraan semua kita pakai dana dari rumah sakit, transportasinya kita pakai rumah sakit, kemudian obat juga kita siapkan. Kemudian setelah datang pada hari H kita laksanakan pengobatan. Itu spesialis yang ada, spesialis dokter umum. Jadi kalau pasien datang diperiksa sama dokter umum, kemudian dirujuk ke spesialis siapa yang dimasukkan. Jadi setiap spesialis itu ada tempatnya, baru nanti dokter umum yang membagi. Setelah itu perpustakaan itu adalah gudang buku. Tapi kami ingin jadikan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, sarana informasi, sarana pengetahuan, dan juga sarana rekreasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke perpustakaan untuk menikmati bersedia. Namun di satu sisi kami memikirkan bahwa di era sekarang masyarakat lebih ingin membaca buku lewat smartphone. Inilah sebagian hadir untuk menjadi satu solusi bagi masyarakat yang ingin atau tidak datang ke perpustakaan, tapi ingin membaca buku di tempat atau di mana saja. Ya. Buku Bapak Ibu daftar dulu sebagai anggota, masuk daftar dulu sebagai anggota. Tutorialnya ya, kita punya 486 buku-buku elektronik yang bisa Bapak Ibu membaca di mana saja dan di kapan saja secara gratis ya. Ini yang namanya e-book. Kita akan berkolaborasi dengan aplikasi pusat, yaitu dari Perpusnas, di mana ada buku-buku gratis dari Perpusnas yang pemustaka tidak dapatkan di sini. Kita akan berkolaborasi, mungkin dalam minggu depan kepala bidangnya akan ke Perpusnas untuk kita membuat satu akun yang dapat mendownload buku-buku gratis dari Perpusnas. Ini ibu misalnya ingin membaca buku anak sapu tangan istimewa untuk Lani, tinggal mengklik judul buku atau pengarang, Bapak Ibu akan mendapatkan bacaan gratis secara gratis. Ya, ini contoh dari aplikasi yang sudah kami pakai dan kami ingin padukan dengan aplikasi dari Perpusnas. Jadi Bapak Ibu yang ingin buku-buku apa yang tidak ada di sini, bisa nanti akan kita kolaborasi dengan aplikasi dari Perpusnas untuk Bapak Ibu mendapatkan buku-buku juga dari Perpusnas. Pada sekretariat daerah yang penuh dengan kebijakan. Kalau tempat luar biasa. Begitu. Wah, berkat ya guru. Iya. Sistem ini dia bernama Sister D, bukan kebetulan. Sister D ini adalah jenis aplikasi yang
Dan saya mau bilang bahwa saya sudah merasakan bahwa sangat dibantu. Contohnya untuk proses-proses pelaporan keuangan, permintaan data seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman lain ini adalah satu persyaratan mungkin untuk dapat sertifikat di LAN Makassar untuk peserta PKA. Kalau saya tidak, ini benar-benar inovasi yang saya butuhkan sesuai dengan USG penyakit saya dan obatnya tepat. Dan saya masih gunakan sampai sekarang hari ini. Nanti mungkin dalam presentasi saya secara struktur terlihat ada upload Renja SKPD untuk perencanaan 2025 di bagian umum. Itu saya dan nanti di poin keempat. Baik, mulai saya kira ini ada urusan wajibnya saya ambil kemarin di jangka pendek itu ada di 4 bagian. Itu ya kan, jadi ada beberapa kampung yang harusnya kita ngurus juga. Ada 24 kampung yang berasal. Sampelnya ada di 4 bagian yang waktu jangka pendek, yaitu urusan wajib, urusan tematik itu ada di bagian hukum, bagian ekonomi, bagian administrasi pembangunan, dan juga bagian perekonomian dan SDM. Ya, banyak aplikasi, misalnya di kami dari SIPD, terus setelah itu pakai SIPD, terus setelah bisa pakai SIPD lagi nanti tetap pakai SIMDA, berubah-berubah terus. Jadi kita juga dituntut untuk mungkin harus lebih baik lagi. Belum terlaksana dengan baik. Saya kasih contoh, misalnya kami juga pernah diminta waktu itu Pak 2021 ke 2022 itu untuk Aimas Hotel mau dibangun. Terus kami cari data, ini pelepasan ada di mana ini? Bagian pertanahan sana ada datang. Tidak mungkin kita mau bongkar tuh berkas di gudang. Bayangkan waktu izin zaman Pak Bupati Malak itu, tuh tinggal bongkar-bongkar saja baru masyarakat tuh datang bordong demo karena tuh bukan rugi, cukup menumpuk. Data-data itu tuh satu gudang. Dan tidak mungkin kita mau bongkar satu-satu dalam waktu sekejap untuk menyelesaikan soal itu, untuk salah satu persyaratan pembangunan Hotel Aimas. Nah, sehingga itu kami merasa sangat penting punya database. Itu juga nanti dalam catatan saya ada kekurangan apa yang saya alami. Oke, yang berikut itu. Terus pemetaan arsipnya lebih, jadi saya tidak bilang sudah terbaik dan teratur, tapi baru mau menuju untuk yang arah lebih baik, ya arah baik, sedikit baik begitu.